Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha All New NMAX 155 tahun 2020 menurut opini saya pribadi. Motor Matic Maxi Yamaha kelas medium. Motor ini adalah generasi terbaru yang punya banyak perubahan dari segi desain, fitur, mesin, dan sebagainya. Nah, bagaimana opini saya tentang motor ini? Yuk kita simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip videonya ya. Oke, kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Bicara desain, Yamaha All New NMAX ini bagi saya menarik ya. Kesan maticnya itu lebih kelihatan maco dan nggak terlalu lebar meskipun tema motor ini maxi scooter. Nah, desain NMAX baru ini lebih mirip kakaknya yaitu Yamaha X-Max. Desain bodi depan terlihat meninggi daripada melebar. Lalu bodi belakang lebih gemuk dan lebar. Ya intinya saya cukup suka dengan desain motor ini, lebih cocok untuk kaum muda. Mesin Yamaha All New NMAX ini untuk di kelasnya punya spesifikasi yang oke dengan beberapa fitur yang tidak dipunyai kompetitornya. Kapasitas mesinnya 155 cc, SOHC 4 klep, berpendingin cairan. Diameter kali langkah 58 x 58,7 mm. Membuat penyaluran tenaganya linear dari bawah hingga atas. Dan juga dilengkapi VVA atau Variable Valve Actuation. Rasio kompresinya 11,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 15,1 HP di 8000 rpm dan torsi 13,9 Nm di 6500 rpm. Gak hanya itu saja, motor ini juga dilengkapi traction control yang berfungsi sebagai pengatur traksi ban belakang agar tidak selip. Speedometer Yamaha All New NMAX ini juga menurut saya termasuk lengkap di kelasnya. Untuk info yang ditampilkan ada apa saja, sudah saya jelaskan di video reviewnya. Yang diunggulkan sih speedometer ini bisa dikoneksikan dengan smartphone. Fungsi utamanya untuk menampilkan notifikasi telepon dan pesan masuk, lokasi parkir, rekomendasi perawatan motor, info konsumsi bahan bakar, dan juga notifikasi kalau ada yang tidak berfungsi normal. Jadi cukup bisa membantu kita ketika di jalan atau ingin memantau informasi tentang motor ini. Untuk kaki-kaki Yamaha All New NMAX ini cukup proporsional juga untuk di kelas ini. Penggunaan velg yang meskipun diameternya nggak sebesar kompetitornya, tapi punya lebar yang setara motorsport 250 cc. Lalu pengereman ada yang sudah ABS 2 channel. Yang paling oke itu suspensi belakangnya yang dilengkapi tabung. Karakter suspensinya itu lebih pas, jadi nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Nyaman lah pokoknya suspensi belakang motor ini. Laci Yamaha All New NMAX ini dibanding kompetitornya dan generasi sebelumnya lebih praktis ya, karena ada dua sisi. Yang sebelah kiri lacinya terbuka tapi kapasitasnya besar dan dilengkapi power outlet untuk mengecas smartphone. Sedangkan yang sebelah kanan lacinya ada tutup tapi kapasitasnya lebih kecil. Jadi lebih enak sih punya dua laci. Posisi berkendara Yamaha All New NMAX ini bagi saya paling nyaman di kelasnya karena khas motor Matic Maxi. Joknya lebar dan empuk, posisi tangan ke stang itu tinggi. Jadi kesannya gagah tapi nyaman. Lalu yang lebih enak lagi itu posisi kaki ke footstep ini sangat lega karena ada dua posisi yaitu menekuk dan selonjor. Dan keduanya itu pijakannya sangat leluasa sehingga kaki lebih bisa bergeser dengan baik. Posisi penumpang Yamaha All New NMAX ini juga paling nyaman di kelasnya karena joknya empuk dan tebal. Posisi kaki juga pas untuk saya yang tinggi 167 cm. Mungkin kalau yang tidak terlalu tinggi terutama wanita akan terasa mengangkang karena bodi belakang ini cukup lebar sih. Tapi kalau yang punya postur yang ideal pasti nyaman-nyaman saja.
Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha All New NMAX 155 2020 ini. Lampu Yamaha All New NMAX ini kurang modern ya, karena belum semuanya LED, terutama lampu sein. Ya memang sih masih masuk dengan bentuk motornya, tapi jadi kurang futuristik saja. Tangki bahan bakar Yamaha All New NMAX ini meskipun sudah lebih besar kapasitas dari generasi sebelumnya menjadi 7,1 liter, tetap saja masih tidak sebesar kompetitornya. Apalagi dengan konsumsi bahan bakar yang sedikit lebih boros, jadi lebih sering mengisi bahan bakar. Rem Yamaha All New NMAX ini menurut pemilik motor yang saya review ini, fitur ABS-nya kurang halus ketika mengerem dalam. Di handle rem terasa sekali getaran ABS-nya. Lalu yang disayangkan di kelas ini tidak adanya rem parkir yang sebenarnya sudah ada di kelas Matic lain. Ya mungkin kelas lain rem belakangnya masih tromol jadi bisa pakai rem parkir. Tapi kan ini Matic Maxi yang dimensinya lebih besar. Kalau memang alasannya rem belakang pakai cakram, harusnya ada cara supaya bisa pakai rem tangan. Jadi kalau parkir di tempat yang tidak datar cukup rawan geser dan bisa roboh. Tapi ada kok yang jual aksesoris tambahan di bengkel-bengkel modifikasi. Bisa jadi solusi untuk kalian yang mau memasang sendiri. Bagasi Yamaha All New NMAX ini tidak sebesar kompetitornya. Tepatnya tidak sepanjang kompetitornya. Ini terkesan lebih dalam. Namun dibandingkan generasi sebelumnya, bagasi motor ini lebih banyak tonjolan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir filter udara yang sekarang lebih besar dan panjang, serta untuk menghindari suspensi mentok. Meskipun begitu masih bisa muat helm full face. Laci Yamaha All New NMAX ini yang sebelah kiri tidak dilengkapi tutup seperti yang kanan. Padahal di sebelah kiri ada power outlet yang dipakai mengecharge smartphone. Jadi kurang aman kalau dipakai charge ketika berkendara kondisi hujan. Tapi sekarang sudah ada yang jual aksesoris cover atau tutup laci kiri. Jadi ini bisa jadi solusi. Kesimpulannya untuk Yamaha All New NMAX ini adalah motor ini punya desain yang khas maxi scooter bergaya penjelajah, tapi ada rasa sportnya juga. Mesin lebih bertenaga dengan adanya VVA dan ada fitur traction control juga. Speedometer lengkap dengan adanya Y-Connect. Kaki-kaki cukup proper. Laci penyimpanan lebih banyak dan juga posisi berkendara dan penumpang nyaman. Sayang saja ada beberapa kekurangan seperti lampu belum semua LED, tangki bahan bakar tidak terlalu besar, rem ABS kurang halus dan tidak ada rem parkir. Bagasi kurang lega dan laci sebelah kiri tidak ada tutup. Tapi dari semua itu memang sebuah produk tidak ada yang sempurna, karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Motor ini akan cocok untuk orang yang tepat. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha All New NMAX 155 ABS Connected tahun 2020 ini. Semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Bro Ikhlas yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.